Indonesia dipastikan tidak memiliki hubungan kerjasama penempatan pekerja migran dengan Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Negara Indonesia dengan Kamboja, Myanmar, bahkan Thailand tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan pekerja migran. Sehingga secara hukum, semua yang berangkat ke negara itu, termasuk Kamboja, itu artinya dalam kacamata kementerian non-prosedural, tidak terdaftar di kita. Beberapa waktu terakhir, publik menyoroti kematian Soleh Darmawan, korban tindak pidana perdagangan orang. Soleh tewas di Kamboja. Di negara itu, ia bekerja di sebuah perusahaan operator judi daring. Padahal ia dijanjikan bekerja sebagai koki di Thailand. Setelah itu beredar narasi bahwa Soleh merupakan korban perdagangan organ tubuh. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengakuan keluarga, ditemukan bekas luka lama di tubuh korban, namun tidak ada luka baru, serta tidak ditemukan bekas jahitan yang menunjukkan pengambilan organ. Menteri P2MI berjanji mendampingi kasus ini. Kami terus berkoordinasi dengan Kepolisian RI agar ini dipantau, agar ini diselidiki. Memang sampai hari ini belum ada laporan dari pihak keluarga ke kepolisian. Biasanya polisi bertindak kalau ada laporan keluarga. Yang ketiga, saya kira kita harus mendorong dugaan TPPO terhadap dua orang ini, Sally dan Rai. Karena mereka yang mengajak Soleh Darmawan dan menempatkan di sana. Jadi kita berharap karena ini non-prosedural dan ini ada dugaan TPPO-nya, maka sebaiknya saya kira kita mendorong teman-teman kepolisian agak menyelidiki dua orang ini. Otak yang juga bertindak sebagai koordinator sindikat jual beli ginjal jaringan internasional menceritakan bagaimana dirinya bisa terjun ke bisnis ilegal tersebut hingga tertangkap oleh polisi. Pelaku bernama Hani mengaku sejak 3 tahun belakangan dirinya adalah satu-satunya sindikat yang berhubungan dengan rumah sakit Preah Ket Mealea untuk bisnis jual beli ginjal. Hani mengaku bisnis ilegal jual beli organ ginjal berawal tahun 2019 lalu, tak lama setelah ia menjual organ ginjalnya karena terlilit hutang. Pada akhirnya tahun 2022 lalu hingga akhirnya tertangkap, Hanim telah memberangkatkan sedikitnya 31 orang korban. Tak bekerja sendiri, Hanim dibantu 9 orang rekannya dengan tugas yang berbeda-beda, yaitu mencari calon korban untuk kepengurusan dokumen paspor dan mengatur agar penerbangan para korban tidak terkendala. Hanim juga mengaku sindikat yang dioperasikannya tersebut merupakan satu-satunya sindikat Indonesia yang melancarkan bisnis ilegal jual beli organ ginjal di Rumah Sakit Militer Preah Ket Mealea, Phnom Penh, Kamboja. Pihak keluarga dari tersangka Hanim juga mengaku tak tahu bisnis ilegal yang dijalankan Hanim selama 3 tahun terakhir. Istri beserta anaknya hanya tahu Hanim bekerja di sebuah proyek di negara Kamboja. Rumah sakit itu mengharuskan saya untuk mencari pendonor. Nah, di situ saya menugaskan teman-teman saya di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Kalau ada pemberangkatan mereka langsung komunikasi lewat WA.